Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini gue bakal ngebahas suka duka pemakaian NMAX selama 3,5 tahun dan jarak tempuh sekitar 73.000 ya. Oke, kita lihat dulu NMAX saya ini NMAX 2016 ya, bulan 8. Suka dukanya itu pertama, kita beli NMAX itu sampingnya ini standar 1 mudah meleset kalau di standar 1. Nah, banyak kasus ini dia kejadiannya. Kalau ini emang saya pakai jatuh juga, pakai glosor juga ya. Kemudian selama 3 tahun ini NMAX saya udah nempuh jarak sekitar 73.000 km, lumayan jauh. NMAX ini waktu saya masih sekolah saya pakai pulang pergi balik jadi 50 kilo. Saya pakai setiap hari. Nah, kekurangan NMAX ini serasa naik gerobak gitu, gerobak dorong ya. Emang bener, kalau dibandingin sama pesaing-pesaing lainnya seperti PCX, Vario, ini masih jauh lebih keras NMAX. Untuk ngakalin shockbreaker depan yang sangat keras itu saya akalinnya dengan cara sulingan di bagian dalam itu tadinya ada lubang untuk ribon itu cuma 1, saya bor samain ukurannya dengan yang lama itu saya bikin jadi dua lubang ribon. Hasilnya lumayan empuk, cuman kekurangannya kurang stabil. Buat nikung-nikung itu kurang stabil. Selanjutnya dari body Yamaha itu sebenarnya cukup kokoh. Ketika jatuh itu nggak mudah pecah atau nggak ini contohnya. Ini saya pernah jatuh sampai ini ngebuka semua sampai ini, cuman nggak sampai pecah, nggak ada yang pecah, cuma lecet kayak gini doang ya, nggak sampai pecah. Buat body itu Yamaha terkenal emang lumayan kokoh ketimbang Honda yang cuma jatuh sedikit langsung pecah, ketekan sedikit langsung pecah. Nah, kemudian shockbreaker belakang. Selama 3,5 tahun ini saya sudah ganti shockbreaker belakang. Pertama yang standar, saya bocor di kilometer 25 ribuan kurang lebih, itu udah bocor shockbreaker belakangnya. Kemudian saya searching, ternyata di grup NMAX itu banyak yang pakai shockbreaker motor kayak semacam Tiger, Supra, GL, itu dia pakai motor bebek gitu yang dual shock, mereka custom dudukan bawahnya dan saya ikutin, cuman saya pakainya merek dari YSS Pro Z, saya custom, saya pakai. Kalau YSS Pro Z sendiri saya pakai punya RE King ukuran 330. Itu untuk cornering enak karena shockbreakernya lambat gitu. Ya nggak terlalu lambat sih, tapi untuk cornering itu lumayan enak dibanding shockbreaker standar. Cuma buat meredam getaran itu kurang meredam lah menurut saya. Kurang meredam. Nah, setelah itu saya ganti pakai original X-Ride 2 biji ya. Nah, pertama sih review jujur nih, saya pakai X-Ride itu pertamanya emang enak, tapi semakin kesini semakin keras shockbreaker ini. Kemudian selama 3,5 tahun itu saya sudah melakukan penggantian part apa aja. Yang pertama itu saya ban belakang habis di kisaran kilometer 18.000 saya pertama itu ganti. Nah, kemudian nyusul di kilometer 25.000 ban depan, dan seterusnya. Setiap ban depan itu setiap 25.000 km saya ganti, belakang setiap
18.000 kilometer saya ganti karena itu udah pasti botak sangat. Kemudian kita bahas dari CVT. Bagian CVT itu saya udah ganti roller itu berapa kali itu saya lupa. Dari awal beli saya pakai yang oplos Xeon 3 sama original 3. Jadi bobotnya sekitar 15 sama 11 gram. Nah, kemudian saya ganti fanbel itu di kilometer 25.000. Saya ganti fanbel 25.000 itu fanbel otomatis ngedip sendiri. Tapi sebenarnya kalau mau maksain juga sebenarnya posisi keadaan fanbel itu masih bagus. Saya ganti karena waktu itu puli saya habis dibubut 13,8 atau sekitar 13,5 itu, dan bubutannya itu masih kasar. Bubutannya masih kasar. Efeknya itu ngikis ke si fanbel itu. Kemudian di kilometer 50.000 saya ganti fanbel lagi. Nah, setelah diganti fanbel sampai sekarang ini saya belum ganti fanbel. Dan di ke bagian depan. Bagian depan itu home steer. Rumah home steer itu saya ganti kemarin di kilometer sekitar 70. Sebenarnya home steer itu udah kena dari kilometer sekitar 35, 40. Itu home steer udah oblak, cuman saya akalin, saya kasih grease lagi, saya setel lagi. Sampai akhirnya pakai home steer yang merek Mikuni itu, yang model bearing bambu. Itu lumayan enak buat dipakai di NMAX, itu lumayan enak. Harganya sangat murah meriah. Saya dapat di harga 62.000 udah plus ongkir ke Cirebon. Kemudian menurut saya segitiganya itu kurang kokoh dibandingkan motor-motor tahun lama, tahun tua. Karena saya sendiri udah pakai ini NMAX, kemudian segitiganya kena gara-gara lubang, nggak sampai nabrak trotoar atau nabrak apa, saya nabrak lubang. Ya, segitiganya kena bengkok. Saya press kemarin. Nah, kemudian selama 75.000 km itu saya udah ganti seal shock 2 kali karena waktu itu asnya bengkok, segitiganya bengkok. Saya ganti seal, ternyata bocor lagi. Nah, ini dia gara-gara olinya bocor, jadi si cet-cetan ini kita lihat si cet-cetan ini ngelupas karena mungkin kena oli atau karena keseringan bongkar pasang. Ya, jadi segitulah kekuatan NMAX saya gitu. Dari cet-cetan ini dia, saya udah sering jatuh pakai motor ini. Cuman alhamdulillah masih dikasih selamat. Nah, di sini kualitas catnya buat body sendiri, kualitas catnya menurut saya lumayan bagus. Kalau dari motor Yamaha itu kualitas catnya lumayan bagus, masih lumayan bening. Oke, belum pudar. Di usia motor 3,5 tahun, kilometer 75.000, catnya masih bagus, belum pudar ya. Cuman mungkin harus sedikit dipoles lagi. Nah, cuman yang bagian dove itu, ini yang silver itu tadinya dove, setelah pemakaian yang lama itu jadinya rada mengkilap karena mungkin gesekan atau efek sering dilap-lap. Kemudian dari lampu belakang sendiri saya udah ganti pakai LED yang sebenarnya melanggar aturan sih. Jadi saya ganti warna biru sama warna pink. Sebenarnya melanggar aturan karena saya suka warna biru sama warna pink. Visor sendiri saya udah ganti pakai visor dari MHR, itu kopinya dari Setbil itu. Ini dia visornya kayak gini penampakannya. Untuk ban depan saya sekarang pakai Corsa M5. Karakter ban Corsa Platinum M5 sendiri itu menurut saya tidak soft compound ya, ini semi soft compound karena bannya itu keras.
bannya itu keras dan di sini terlihat sudah retak di bagian sirip-siripnya udah retak, banyak yang retak sama kayak Maxxis gitu. Cuman Corsa Platinum M5 ini karena bannya sendiri keras jadi mungkin jadinya awet. Nah, kekurangannya ini karena saya pakai penyambung spakbor belakang ini jadi panjang. Di sini jadi bebannya berat jadi retak. Spakbor depan jadi retak. Nah, untuk lampu depan sendiri saya pasang alis ini dulu saya beli 75.000 dapat pasang nih 2. Saya pasang sendiri, saya buka sendiri, pasang sendiri. Oke. Kemudian camnya sendiri saya udah ganti cam dari BRT S2. Kemarin itu saya pasang sendiri sama teman saya. Langsung saja kita dengerin suaranya setelah NMAX ini menempuh jarak sekitar Nah, untuk AV sendiri motor NMAX ini termasuk sangat irit di kelas Matic 150. Karena apa? Karena dalam kota ini bisa dapat 41,6 km per liter. Untuk luar kota sendiri saya bisa dapat 47 sampai 50 gitu, 50 km per liter. Kita dengerin. Untuk aki sendiri saya belum pernah ganti. Aki ini sampai sekarang masih kuat. Selama 3,5 tahun itu akinya jos. Aki NMAX itu jos lah karena 6 ampere. Dia akinya gede sendiri. 6 atau 7 ampere gitu, saya lupa. Nah, ini dia suaranya agak berisik ya, mungkin karena dari faktor ringnya udah aus, udah banyak gapnya, udah toleransi selahnya udah longgar lah, udah aus karena ini motor udah menempuh jarak yang sangat ya lumayan sih, 75.000, lumayan jauh ya. Apalagi ini motor harian gitu, bisa didengar suaranya. Nah, untuk karakter Noken As S2 ini kalau buat akselerasi bawah itu kurang ya. Akselerasi bawah kurang nampol, masih agresifan cam standar gitu, masih agresif cam standar dibanding cam BRT S2. Tapi ketika variabel valve-nya udah nyala, dia langsung tarikannya langsung kerasa ngejambak banget sampai atas itu nggak ada ujungnya. Tarikan atasnya itu napasnya panjang banget setelah pakai cam S2 dari BRT ini. Ini dia penampakan lampu belakangnya ya, jangan ditiru. Ini silau, cuman nggak terlalu silau kalau menurut saya. Nah, ini karakter suara idle dari S2. Bisa dilihat suaranya. Ya, jadi gitu. Kekurangannya itu pertama dari ini saya pelek juga kena karena saya pakainya kalau kata orang mah seredeg, orang Sunda mah cenanya. Nah, ini pelek udah kena melengkung sedikit, peleknya kena ya. Jadi menurut saya bahannya itu kurang kuat dibandingkan pelek-pelek motor yang pelek-pelek kaleng semacam VGR New. Karena dulu saya pakai VGR New, saya pakai segimana itunya juga, saya peleknya sangat kuat gitu, segitiganya juga kuat. Nah, jadi gitu kekurangannya itu dari segitiga menurut saya. Dan menurut tukang pres segitiganya itu sendiri bilang kalau motor NMAX itu emang segitiganya mudah bengkok. Menurut saya itu kekurangannya dari standar segitiga, terus shockbreaker depan belakang yang keras itu. Tapi kalian jangan khawatir, itu bisa diakalin.
banyak bengkel-bengkel yang udah mahir di bidang itu gitu. Nah, kelebihannya itu motor ini sangat irit menurut saya gitu. Menurut saya motor ini cukup irit untuk perjalanan luar kota. Dalam kota itu motor ini untuk akselerasi lumayan, untuk buat manuver itu motor ini sangat lumayan lah. Di kelas Matic 150 cc ini udah menurut saya udah terbaik. Walaupun sekarang udah ada ya yang keluaran 2020 all new NMAX itu udah fiturnya jauh lebih canggih. Cuman karena saya udah punya yang ini, ya udah saya syukurin yang ini gitu. Oke, sekian video review dari saya setelah motor ini menempuh jarak 74 lah, kita bulatin 74.000 km, dan setelah menempuh waktu 3,5 tahun saya bersama ini NMAX, 3,5 tahun lebih gitu, bisa sekarang hampir 4 tahun gitu ya. Jadi gitu suka dukanya motor ini. Enak buat harian, buat dalam kota, buat luar kota, enak pokoknya. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau di video selanjutnya. Oke guys. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya.